Lau alimtu rajulan ghaniyan wajib alaihil hajj tsumma mata qabla ayyahijja ma shallaitu alaihi. Kalau aku melihat ada orang yang kaya yang dia sudah berkewajiban haji, kemudian dia mati sebelum menunaikan ibadah haji, maka aku tidak mau mensolati jenazah. Dari beberapa dalil tersebut, baik dari Al-Quran maupun hadis, kita maklum bahwa haji ini adalah merupakan kewajiban yang sangat esensial dan merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima yang harus dipenuhi bagi setiap muslim yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Siti Nafiah, penyuluh agama fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem pada acara Bincang Ramadan Kembang Podcast. Hadir pada kali ini Bapak Mukhlisin SAG selaku narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Lisin, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Sahabat ramah yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas tentang haji dan umroh. Karena sebentar lagi akan tiba musim haji. Bapak Mukhlisin, banyak pertanyaan yang sering ada di majelis taklim kami Pak Mukhlisin, yaitu tentang bagaimanakah hukum ibadah haji dan bagaimana hukum umroh. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ramah dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita maklumi bersama bahwa hukum haji adalah wajib bagi yang mampu dan termasuk bagian dari rukun Islam yang kelima. Dan kita maklumi bersama bahwa rukun itu artinya sesuatu yang menjadi sahnya suatu perbuatan yang harus dipenuhi pada waktu mengerjakan perbuatan tersebut. Artinya seorang muslim yang mampu kemudian tidak menunaikan ibadah haji sampai dia meninggal, maka Islamnya bisa dikatakan tidak sempurna. Adapun hukum haji itu sendiri ada dua, yaitu wajib linafsih atau wajib lidati, yang termasuk bagian dari rukun Islam. Dan yang kedua adalah wajib li ghairih, karena nadar. Misalnya ada seseorang bernadar kalau dia berhasil hajatnya, dia akan berhaji. Sekalipun dia dulu pernah berhaji, yaitu haji wajib, ya, termasuk bagian dari rukun Islam, kemudian dia bernadar, maka dia berkewajiban haji lagi. Kemudian haji-haji yang dilaksanakan setelah haji pertama itu hukumnya sunnah. Misalnya ada seseorang dahulu sebelum ada waiting list kan bisa daftar langsung berangkatnya, sampai haji sampai berkali-kali. Itu yang wajib dan merupakan bagian dari rukun Islam itu yang haji pertama kalinya. Ataupun haji yang kedua dan seterusnya itu dihukum sunnah. Nah, kewajiban haji ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah karena Allah. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 96 juga disebutkan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabilan, bagi siapapun
yang mampu perjalanannya ke sana. Kata istitoah sendiri ini ada yang menafsirkan tidak hanya sekedar mampu tapi berusaha untuk mampu. Makanya kita dapati di masyarakat kita itu banyak sekali eh, di antara masyarakat muslim kita yang katakanlah secara ekonomi bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan. Tapi dengan tekad dan niat yang kuat, setiap kali dia mendapatkan penghasilan dari usahanya disisihkan sedikit demi sedikit, ditabung, dan akhirnya alhamdulillah bisa berangkat. Dan ini banyak kita dapati di masyarakat kita. Itu artinya istitoah berusaha untuk mampu menunaikan ibadah. Dan bahkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27 juga disebutkan wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wa'adzim dan berserulah kamu Muhammad fin nasi pada manusia bil haji untuk menunaikan haji. Ya'tuka rijalan niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki wa 'ala kulli dhamirin dan dengan mengendarai unta yang kurus min kulli fajjin amik dari setiap penjuru yang jauh. Dari sini kita maklum bahwa haji itu tidak hanya sekedar merupakan kewajiban, tapi juga merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima yang harus dipenuhi untuk kesempurnaan Islam kita. Dan ancaman bagi orang yang sudah mampu, namun enggan untuk menunaikan ibadah haji sangat berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man malaka dan warahilatan, walam yadhab ilal hajj, al-yamus ala ayyi halin sya'a yahudiyan atau nasraniyan." Barang siapa yang memiliki perbekalan, warahilatan dan memiliki sarana untuk berangkat haji ke sana, walam yadhab ilal hajj dan dia tidak mau berangkat haji, al-yamus ala ayyi halin, maka hendaklah dia mati dalam keadaan apapun, sya'a yahudiyan, dia ingin Yahudi atau Nasrani. Dan bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan, lau alimtu rajulan ghaniyan wajib alaihil hajj tsumma mata qabla ayyahijja ma shallaitu alaihi. Kalau aku melihat ada orang yang kaya yang dia sudah berkewajiban haji, kemudian dia mati sebelum menunaikan ibadah haji, maka aku tidak mau mensolati jenazah. Dari beberapa dalil tersebut, baik dari Al-Quran maupun hadis, kita maklum bahwa haji ini adalah merupakan kewajiban yang sangat esensial dan merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima yang harus dipenuhi bagi setiap muslim yang mampu. Umroh Pak, selanjutnya yang umroh. Kemudian hukum umroh ya. Hukum umroh ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, umroh itu hukumnya wajib, ya, tapi tidak merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut tentunya bagi yang mampu. Makanya ketika ada seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikan ibadah umroh dan dia tidak mau melakukan ibadah umroh sampai dia meninggal, maka dia dihukum dosa. Nah, umroh yang wajib ini adalah umroh yang pertama kali dilakukan, disebut sebagai umrohul Islam. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, umroh itu hukumnya sunnah muakkadah. Itu kewajiban umroh linafsih atau lidati. Ada juga umroh yang hukumnya wajib lighairi, yaitu umroh nadar. Misalnya ada seseorang bernadar untuk umroh ketika berhasil hajatnya dan kemudian dia ternyata berhasil hajatnya, maka dia berkewajiban untuk memenuhi nadar umroh tadi. Kewajiban tersebut lisababi, ya, karena sebab nadar tadi dia kewajibannya untuk memenuhi nadarnya, dan nadarnya berupa umroh sehingga dia wajib untuk menunaikan umroh tersebut karena nadar. Oke Pak Lisim, sekarang begini nih, kan haji itu ada ungkapan panggilan Allah.
Ya. Kadang ada orang yang kaya, tapi dia merasa katanya belum terpanggil kayak gitu, Pak. Terus kemudian ada lagi begini, orang apa itu sudah berumur, seharusnya dia mampu. Tetapi karena menunggu daftarnya haji kan lama, terus itu lebih baik, menurut Pak Lisin, lebih baik daftar haji dulu atau umroh dulu, Pak? Oke. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang banyak di antara masyarakat kita yang mempunyai semacam pendapat lah bahwa haji itu adalah panggilan. Panggilan. Tapi di sisi lain secara syar'i haji itu adalah merupakan kewajiban bagi yang mampu. Sehingga ungkapan semacam itu kan normatif, Mbak. Haji panggilan itu normatif, bukan syar'i. Ya. Artinya kalau memang dia mampu, baik secara finansial atau secara ekonomi, mampu secara kesehatan, mampu secara jasmani dan rohani, secara mental, juga mampu keamanannya, ya, maka dia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Lepas itu merupakan panggilan atau tidak. Karena kita tahu itu dipanggil atau tidak itu kan ketika kita sudah berusaha untuk menunaikan ibadah haji kan begitu. Ya. Karena panggilan atau tidak itu kita nggak tahu. Kan nggak pernah dikasih informasi oleh Allah, oh Anda saya panggil kan enggak. Ya, begitu kan. Nah, makanya bagi kita setiap muslim yang sudah merasa mampu dari sisi apapun, baik secara ekonomi atau dari sisi finansial, kesehatan jasmani dan rohani, kemudian keamanannya juga terjamin, maka diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Permasalahannya saat ini untuk daftar haji itu kan tidak daftar langsung berangkat. Ya, nunggu puluhan tahun, Pak. Ya, harus menunggu daftar tungguan atau waiting list, dan di Jawa Tengah ini kalau nggak salah sampai saat ini daftar masa tunggunya itu sampai 32 tahun ya. 32 tahun. Jadi di Indonesia itu daftar tunggu itu antara 11 sampai 47 tahun yang paling lama. Itu per Mei 2024 Pak. Mungkin ini sampai 50 tahun yang paling lama. Dan di Malaysia itu bahkan daftar tunggu itu sampai 100 tahun lebih. Sekalipun demikian masih dibuka pendaftaran. Nah, terus kemudian lewat yang tadi umroh, kayak dengan misalkan sama mampunya, orangnya mampu uangnya, tapi kemudian merasa umurnya sudah tua karena mendaftar menunggu, Pak. Ini lebih baik umroh atau tetap daftar haji dulu? Oke. Jadi menurut saya, karena kewajiban umroh itu sendiri kan masih kontroversi, ada yang mengatakan wajib seperti Imam Syafi'i dan Imam Hambali, dan ada yang mengatakan itu adanya sunnah muakkadah menurut Imam Malik dan Imam Hanafi. Sedangkan haji itu sendiri, jumhur ulama dan semua ulama, karena itu sudah merupakan syariat dari Allah dalam Al-Quran, semuanya mengatakan wajib bagi yang mampu. Dan itu sudah merupakan nas Al-Quran. Tidak ada tawar-menawar, maka dan itu merupakan bagian dari rukun Islam, maka harus diprioritaskan untuk mendaftar haji terlebih dahulu. One day ini nanti kalau ada kelebihan rezeki di masa-masa menunggu tadi, silakan untuk mendaftar umroh atau melaksanakan umroh dulu, nggak apa-apa, dan itu lebih baik untuk memenuhi kewajiban umroh kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Oke, terima kasih Pak Alisin. Terus sekarang begini, ada fenomena kan banyak biro perjalanan umroh untuk menawarkan biro perjalanannya itu menawarkan begini, daripada menunggu lama haji, lebih baik umroh saja, dipakai umroh. Jadi adanya penawaran seperti ini Pak, banyak di masyarakat itu dulu berbondong-bondong, orang yang sudah merasa umurnya lebih, sudah mendaftar haji, kemudian biayanya dicabut, dia membatalkan hajinya, kemudian biayanya ini dipakai untuk umroh. Ini bagaimana hukumnya ini menurut Pak Alisin? Baik, pertanyaan yang sangat menarik dan itu realistis di masyarakat kita. Beberapa tahun yang lalu memang viral ya, mereka berbondong-bondong untuk mengambil setoran awalnya untuk biaya umroh karena tidak bersabar untuk menunggu yang puluhan tahun, waiting list yang sampai puluhan tahun. Itu adalah tindakan yang kurang tepat, karena kita maklumi bersama bahwa haji itu wajib dan merupakan bagian dari rukun Islam, dan kewajibannya kewajiban mutlak. Iya. Artinya apa? Sekalipun kita umroh
sampai beberapa kali, katakanlah sampai 10 sampai ratusan kali Kali. tidak mampu menggugurkan kewajiban ibadah Ibadah haji. haji. Maka ketika memang kita sudah berupaya mendaftarkan diri dengan bayar setoran awal 25 juta itu, maka kita biarkan sampai menunggu panggilan kita untuk berangkat haji. Sementara kalau kita memang diberikan kelebihan rezeki dan mampu umroh, di masa-masa tunggu itu kita manfaatkan untuk umroh. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Olisin. Selanjutnya ini tentang perjalanan ibadah haji Pak. Kan di pesawat kita kan tidak tahu mana arah kiblatnya. Terus kemudian mungkin cara wudhunya juga kita mungkin nggih, Pak Olisin yang pernah naik haji 2 kali ini Pak. Insya Ini Allah. mohonlah dijelaskan Pak, bagaimana cara melaksanakan salat di pesawat dalam kondisi yang tidak tersedia air untuk berwudu dan sulit untuk menentukan arah kiblat ini Pak. Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik dan ini eh, dialami oleh semua jamaah, Nggih, nggih. baik di Indonesia maupun jamaah di luar negeri, yang terutama yang naik pesawat ya, artinya yang jaraknya jauh dari Saudi Arabia. Nggih. Begini Mbak, untuk sholat di pesawat itu para ulama ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Bahkan ada yang memiliki pendapat bahwa seseorang yang berada di pesawat itu tidak berkewajiban untuk menunaikan sholat, artinya gugur kewajiban sholatnya karena pesawat tidak menempel bumi. Tapi pendapat itu pendapat yang gorib ya, artinya pendapat yang apa, nyeleneh begitu, pendapat yang asing. Tapi alasan itu juga masuk akal, Mbak. Nah, pendapat jumhur bahwa sekalipun kita berada di pesawat tetap berkewajiban untuk menunaikan ibadah sholat. Akan tetapi permasalahannya ketika kita di pesawat itu kan kita tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan air yang berlebih. Katakanlah untuk berwudu nggak boleh. Nah, maka tentu ada solusi lain karena prinsip dalam Islam itu kan mencari yang lebih mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kan begitu kan? Bahwa Allah nantiasa menghendaki untuk kamu sekalian hal-hal yang mudah dan tidak menghendaki hal yang sulit. Dalam ayat yang disebutkan fa inna ma'usri yusron inna ma'usri yusron. Artinya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan itu ada harfu taukidnya yaitu inna, dan 2 kali diulangkan itu artinya dalam melaksanakan agama itu kita tidak perlulah untuk mempersulit diri. Begini terkait dengan sholat yang bisa kita lakukan di pesawat. Pendapat yang satu, kita bisa menggunakan tayamum dengan menempelkan kedua telapak tangan kita di jok atau dimanapun tempat yang kita yakini bahwa itu mengandung debu, sekalipun tidak cukup, hanya sekedar untuk tayamum. Kemudian tata cara sholatnya, kita tetap duduk di kursi pesawat, kemudian arah kiblatnya kita niat ke arah kiblat saja, dan arah kiblatnya itu mengikuti arah pesawat. Sekalipun itu mungkin bertentangan dengan arah kiblat, katakanlah ketika kita pulang lah dari Maka pesawat kan membelakangi. Ya, ke Indonesia kan membelakangi apa? Arah kiblat. Tapi itu sah. Penting niat kita menghadap kiblat begitu. Tata caranya sebagaimana tata cara kita sholat di pesawat dengan duduk dalam kondisi tidak sempurna. Dan Imam Syafi'i memberikan solusi terbaik, Mbak. Kita bisa sholat lihurmatil waktu, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban sholat karena sudah masuk waktu sholat. Dan begitu kan, bahwa kewajiban sholat itu kan inna sholata karena salal mu'minina kita pemautu, dan sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang mukmin itu merupakan kewajiban yang didasarkan atau ditentukan waktu, kan begitu kan. Nah, makanya Imam Syafi'i memberikan solusi terbaik, kita bisa sholat lihurmatil waktu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban sholat, karena sholat yang kita lakukan di pesawat itu tidak sempurna. Ada beberapa syarat atau rukun yang mungkin tidak terpenuhi. Tapi konsekuensinya ketika kita sholat lihurmatil waktu,
Maka setelah kita berada di tempat yang normal, Ya. maka kita harus iadah, Mengkodok ya. mengkodok sholat yang kita lakukan dengan cara Iya. hormatil waktu di pesawat dalam kondisi yang darurat tadi. Oke. Selanjutnya Pak Mulisin dan sahabat ramah yang berbahagia, pada pelaksanaan haji tahun 2024 dan mungkin juga tahun 2025 ini Pak, itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang murur dan tanazul Mina. Ini mohon penjelasannya Pak. Ya, baik, pertanyaan yang sangat menarik ya. Murur dan tanazul Mina itu adalah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mitigasi atau mengurangi faktor risiko yang diakibatkan karena kepadatan jamaah yang terkonsentrasi di Musdalifah dan Mina. Kita maklumi bersama, Mbak, pelaksanaan haji tahun 2024 kemarin itu adalah merupakan haji yang paling besar, paling banyak jumlahnya sepanjang sejarah. Ya, karena Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji 20.000 dari kuota tetap 221.000, jadi totalnya ada 241.000. Kita nggak bisa bayangkan bahwa Musdalifah yang tempatnya ya segitu itu nggak bisa diperluaskan, demikian juga di Mina itu juga tempatnya sangat terbatas, dan bahkan tahun 2024 kemarin itu Indonesia tidak memanfaatkan Mina Jadid ya. Itu artinya ada 27.000 kurang lebih, yaitu maktab 1 sampai 9 di Mina Jadid itu akhirnya dikonsentrasikan di Mina Kodim begitu kan. Nah, kita nggak bisa bayangkan ketika jumlah jamaah yang begitu banyaknya berjubel di Musdalifah dan Mina, terutama dari kalangan jamaah risti atau risiko tinggi, baik itu lansia, jamaah sakit, maupun jamaah disabil ya. Itu kan sangat rentan sekali atas kesehatan dan bisa berisiko kesakitan bahkan sampai kematian kan. Maka pemerintah sangat bijaksana mengeluarkan program yang disebut dengan istilah murur ya. Murur itu dari kata marro ya murru, marron wa mururon, artinya melintas. Jadi ketika jamaah habis melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu setelah matahari terbenam tanggal 9 ya, atau malam tanggal 10 yang dinamakan Lailatul Jam'in ya, itu jamaah mulai diangkut menuju ke Musdalifah ya, mulai terbenamnya matahari malam tanggal 10 Dzulhijjah itu sampai terbit fajar ya, tanggal 10 itu diangkut secara bergiliran dengan sistem tarodudi. Jadi angkutan bisnya itu tarodudi, sistem putar ya. Jadi dari Arafah kemudian menuju ke Musdalifah, putar lagi, ngambil jamaah lagi dari Arafah ke Musdalifah. Tarodudi. Nah, murud itu artinya bagi jamaah risti atau risiko tinggi, yaitu lansia, jamaah sakit dan disabilitas itu tidak mabit dengan cara turun dan menginap atau bermalam di Musdalifah, tapi hanya melintas. Jadi mereka dikelompokkan dalam beberapa bis khusus ya untuk mengangkut jamaah risti tadi yang mengikuti program murur bersama petugas pendampingnya. Nanti setelah di Musdalifah itu hanya melintas. Jadi hanya lewat langsung menuju ke penginapan Mina ya. Sementara yang tidak mengikuti program murur, yang sehat-sehat itu tetap berhenti dan turun di Musdalifah di sana sampai lewat tengah malam, baru satu persatu diangkut menuju ke Mina kan begitu. Nah, ini ternyata sangat efektif dan insya Allah tahun 2025 ini diterapkan kembali dengan beberapa penyempurnaan. Karena ternyata dari kebijakan ini bisa mengurangi risiko kematian dan kesakitan dari jumlah jamaah, terutama jumlah jamaah risti yang risiko tinggi, yang sakit,
disabel atau lansia. Jadi itu namanya program Murul, dan ini tentunya sudah dirumuskan dan dibahas di kalangan ulama fuqaha, termasuk juga dari sisi ahli-ahli kesehatan untuk merumuskan. Dan secara fikih itu sah-sah saja, dan yang bersangkutan karena dalam keadaan darurat itu tidak dikenai dam. Karena hukum mabit di Musdalifah sendiri itu para ulama fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu wajib, sehingga kalau ditinggalkan wajib membayar dam, menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu bisa diganti dengan puasa 3 hari di Makkah dan 7 hari di tanah air, kan begitu, ya. Nah, yang mengatakan itu wajib atau yang berpendapat wajib itu diantaranya adalah Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, ya. Kemudian Imam Hambali, ya. Nah, adapun pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahwa mabit di Musdalifah dan mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Termasuk diantaranya adalah pendapat qaul jadid Imam Syafi'i. Artinya apa? Bagi lansia, bagi kelompok risti, bagi disabel dan jamaah yang sakit ketika melaksanakan program Murul itu aman, dan yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk membayar dam, gitu. Termasuk juga tanazul Mina, Mbak. Tanazul Mina itu untuk mengurangi kepadatan jamaah di Mina, karena itu sangat rentan sekali terhadap kelompok-kelompok jamaah risti tadi. Sehingga tanazul Mina itu artinya jamaah yang seharusnya menginap di Mina itu bisa dialihkan menginapnya tidak di Mina tapi di hotel. Itu khusus bagi jamaah yang hotelnya atau maktabnya ada di Sisah dan Raudhah, karena itu terdekat dengan Jamarat, begitu. Tapi permasalahan tahun kemarin itu belum dikondisikan logistiknya atau kebutuhan konsumsinya. Jadi ketika yang mengikuti tanazul Mina itu di hotel, ya swadaya, artinya berusaha untuk menyediakan konsumsi sendiri, karena jatah konsumsinya semuanya tersentral di Mina. Karena untuk ngedrop, ya, atau mengirimkan logistik ke hotel itu pada musim-musim Armusna itu transportasinya sangat sulit, begitu. Dan ternyata itu sangat efektif. Kita nggak bisa bayangkan jumlah jamaah yang begitu besarnya, 241.000 terkonsentrasi di Mina, sehingga kemarin itu speech-nya, ya, satu orang itu hanya 0,8 meter. Jadi kurang dari 1 meter setiap orang. Kita nggak bisa bayangkan betapa sebaiknya. Ya, belum antrian di kamar mandi atau toilet. Gitu. Pertanyaan terakhir ini, Pak Sindi. Bagaimana cara menyikapi seorang wanita yang melaksanakan ibadah haji, kemudian menstruasi sebelum tawaf ifadah? Sementara dia masuk dalam gelombang 1, kloter 1 atau kloter pertama, gelombang pertama, yang harusnya dia segera pulang kembali ke tanah air. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena sering dihadapi oleh jamaah, terutama jamaah wanita, perempuan. Ya. Nah, ini memang kalau tidak didasari dengan ilmu memang agak kebingungan, Mbak. Ya. Kenapa? Karena mereka panik. Di sisi lain dia harus kembali ke tanah air, sementara belum memenuhi rukun haji, yaitu tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah itu disyaratkan untuk suci. Artinya tawaf itu disyaratkan untuk suci, baik dari najis maupun hadas besar dan hadas kecil. Karena dia menstruasi maka tidak bisa untuk tawaf ifadah. Sementara tuntutan harus pulang. Itu ada beberapa solusi. Yang pertama, dia bisa menunggu sampai waktu suci. Artinya nanti kepulangannya dia tanazul akhir, bisa mengikuti kelompok atau kloter berikutnya. Tapi itu sangat sulit ditempuh, ya, karena biasanya orang kalau sudah waktunya pulang kan pengen buru-buru ingin pulang. Apalagi kalau dia didampingi suami, suaminya juga nggak mau pisah kan, pulang sendirian tanpa istri kan. Dan yang kedua, untuk tanazul akhir itu harus ada dari jamaah lain yang
yang apa seharusnya pulang akhir itu mengisi posisi yang posisi dia yang kosong untuk tanazul awal begitu kan. Ini apa solusi ini atau alternatif ini sulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Kalau pendapat Imam Syafi'i, dalam menstruasi itu ada istilah nakoh ya. Nakoh itu artinya masa-masa dalam masa menstruasi itu di mana tidak mengeluarkan darah. Nah, kita harus pandai mengintip ya. Ketika pada waktu-waktu tidak mengeluarkan darah itu sekalipun masih pada masa haid ya, itu kemudian dibersihkan ya, kemudian mandi besar, mandi haid ya, kemudian ditutup rapat dengan pembalut sehingga dimungkinkan tidak akan menetes ya. Kemudian setelah itu ikuti melaksanakan tawaf. Setelah itu baru sa'i, dan setelah otomatis karena sudah tahalul awal kan, berarti sudah tahalul, sudah sempurna hajinya. Ada lagi pendapat Mbak, menurut Imam Hanafi bahwa tawaf itu tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Itu Imam Hanafi. Ya. Tapi suci itu masuk dalam syarat wajib, bukan syarat sah. Artinya seseorang ketika tawaf tidak dalam keadaan suci, itu dia sah, tapi meninggalkan kewajiban tawaf. Ya. Sehingga dia dihukum dosa karena meninggalkan kewajiban. Nah, untuk menebus dosanya itu, maka dia harus membayar atau mengeluarkan dam dengan menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu, bisa diganti dengan berpuasa 3 hari di Makkah dan 7 hari di tanah air. Itu menurut pendapat Imam Hanafi. Jadi boleh kita tawaf dalam keadaan tidak suci, tapi konsekuensinya harus membayar dam. Ada pendapat yang sangat ekstrim Mbak, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah, yang tidak mensyaratkan tawaf dalam keadaan suci secara mutlak. Artinya kalau kita boleh-boleh saja ketika kita mengikuti pendapat dalam keadaan haid sekalipun itu tawaf tidak apa-apa, karena menurut Ibnu Taimiyah suci tidak menjadi syarat ya, syarat sahnya tawaf. Jadi seseorang yang dalam keadaan suci kemudian tawafnya tetap sah dan tidak berkewajiban untuk membayar denda. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Tapi pendapat ini juga pendapat yang bisa dikatakan goreh. Tapi dalam situasi yang sangat mendesak itu merupakan bagian dari pilihan ya. Tapi kita ketika intiqalul madhab atau pindah madhab atau istilahnya talqik itu tidak boleh separuh-separuh, harus satu paket. Seperti wudhu katakanlah. Yang ini juga merupakan persoalan yang biasa dihadapi bagi semua jamaah yang melaksanakan tawaf kan, karena sulit untuk menghindari sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya itu kan. Dan itu hampir-hampir nggak bisa kita lakukan Mbak. Kita menjaga agar nggak bersentuhan nggak bisa, hampir nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena tidak kena atas kena bawah. Karena jamaah haji terutama dari luar negeri, luar Indonesia, luar jamaah haji Indonesia, itu rata-rata nggak pakai kaos kaki. Dan sebagian dari mereka ada jamaah wanita yang tawafnya itu tawaf yang kalau di lantai-lantai atas Mbak ya, buat lantai bawah, itu tawafnya bukan tawaf seperti tawaf kudum atau tawaf umroh, tapi tawafnya tawaf sunnah. Itu kan nggak disyaratkan pakai pakaian ihram. Bahkan termasuk tawaf ifadah sekalipun yang merupakan bagian dari rukun haji, itu pun boleh tidak berpakaian ihram karena sudah tahalul awal kan. Nah itu, tapi kalau di lantai bawah, di lantai Ka'bah itu tetap bagian besar aturan, bukan syar'i, tapi aturan diwajibkan untuk pakai ihram untuk membatasi jumlah jamaah. Tapi kalau lantai 2 kita ifadah pun boleh tidak berpakaian ihram. Lah, ketika dia berpakaian ihram, maka kan pakaiannya kan
bisa dikatakan pakaian bebas kan. Iya. Nah, itu kita menghindari bersentuhan dengan lawan jenis sangat-sangat sulit. Katakanlah kita kentut baru atau bersentuhan, kita Iya. baru selesai wudhu masuk sudah tersentuh lagi, Iya. karena tidak kena atas, kena bawah, Bawah. kan begitu kan, karena begitu padatnya jamaah. Maka kalau kita pengen aman, kita taufik atau kita intiqal madhab dengan Imam Hanafi yang bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan Wudhu wudhu. tadi. Kecuali kalau bersentuhannya diikuti dengan syahwat, nah, itu nafsu, membatalkan wudhu. Tapi konsekuensi taufik itu ada satu rangkaian, mulai dari syarat, rukun atau kaifiyah wudhu sampai batalnya harus mengikuti satu imam. Nggak boleh kita kaifiyahnya mengikuti Imam Syafi'i, tapi batalnya Imam Hanafi, nggak boleh. Itu solusi. Terima kasih Pak Muhlisin. Ini tadi banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Pak Muhlisin yang sudah 2 kali naik haji di Pak Anjil. Dan sahabat Ramah, demikian pertemuan podcast pada pagi hari ini. Semoga bisa membawa manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.